Setelah Ibu Susana, muncul Joko Purnomo, petani sakti dari Ngawi. Gimana nggak sakti coba? Bayangkan, dalam setahun bisa panen 3 kali padi. Dan setiap kali panen, itu bisa menghasilkan 9 ton padi per hektar. Nah, petani mana yang bisa menghasilkan 9 ton per hektar selain Joko Purnomo ini? Guys, mengundang Saudara Joko Purnomo. Bapak Joko ini ketua kelompok tani dari Desa Purwosari, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Pak Joko telah 20 tahun bertani dengan air, teknologi dan pupuk yang telah disediakan oleh pemerintah. Ia sekarang mampu panen 3 kali setahun dengan produktivitas sampai 9 ton padi per hektar. Penurunan harga pupuk 20% ikut memangkas biaya produksinya. Mana Pak Joko? Kita tepuk tangan untuk Pak Joko sebagai wakil dari para petani Indonesia, para pahlawan bangsa, produsen pangan bagi seluruh rakyat Indonesia. nih guys, ini sepertinya emang sinyal-sinyal 2045 kita menuju Indonesia emas itu udah terlihat guys. Buktinya sekarang gaji pegawai atau upah kupas bawang aja bisa 700.000 per kilo. Negara mana yang bisa menandingi Indonesia guys? Yang kedua, petani kita sekarang sakti-sakti. Nih dipelopori oleh Joko Purnomo ini. Bisa panen 9 ton per hektar padi loh. Bahkan itu bisa 3 kali dalam setahun. Wah, emang hebat ini. Emang semenjak kepemimpinan Pak Prabowo ini emang Indonesia itu emang kemajuannya sangat pesat guys. Entah kemajuan atau kehaluan, nggak tahu aku. भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। Apa hukuman terberat versi Prabowo Subianto untuk koruptor, Pak? Disita hampir semua kekayaannya, dimiskinkan. Dobol bangsat rawani karo koruptor dipelihara, ngomongnya disita, undang-undang perampasan aset wae ora disahke. Alah ngomong. Stop the war. I repeat, stop the war. A lot is at stake. Paradigm of collaboration is badly needed to save the world, respecting international laws. Saya akan lawan. Kalau pendekar terjatuh, dia tidak akan sedih, dia tidak akan kecewa, dia tidak akan nangis. Dia akan berdiri lagi, dijatuhkan lagi, berdiri lagi, dijatuhkan lagi, berdiri lagi, berdiri lagi, berdiri lagi. Aku akan coba untuk bersantai. Mungkin aku bisa bebas dari lelahnya menjadi WNI dengan menonton TV. Orang rakyat di desa nggak pakai dolar kok, ya kan? Enggak, sorry. Apa tidak ada hal lain lagi selain Wow. Aku rasa ini bagus. Maksudku aku bebas dari pidato Wowok. Yang mengatakan beras terlalu mahal, suruh ikut kau tanam beras. Kalau petani beras nggak boleh dapat penghasilan yang tinggi, ya suruh mereka tanam padi sendiri. TNI akan siapkan lahan untuk mereka. Menteri Pertanian siapkan lahan untuk mereka. Suruh tanam sendiri. Enak aja.
Aku menyerah. Kita juga akan membeli perusahaan-perusahaan terbaik di dunia untuk kita bisa dapat teknologinya. Sebagai contoh, untuk meningkatkan hasil daging kita perlu sapi yang banyak. Ya, dengan itu kita bisa mendapatkan teknologi cloning. Dengan cloning kita bisa memperbanyak kita punya. Lihat kebijakan baru. Tuan Krabs, aku tak percaya mengatakan ini. Tapi teganya kau menyiksa konten kreator dengan kebijakan bodohmu ini. Apa aku bisa bikin kebijakan lagi? Negara ini kayak SDA, tapi kau terus memajakinya. Kau seharusnya malu pada dirimu. Prabowo Subianto kembali menuai dari kritik-kritik yang berasal dari netizen Konoha. Karena memang dari apa yang dikatakannya itu sangat absurd. Seorang Prabowo Subianto yang sebagai presiden Indonesia, ya, karena ucapannya, karena pidatonya itu amat sangat lucu, ya, dan kemudian boleh dibilang tidak sesuai atau boleh dibilang ya kayak angan-angan. Kalau cacat logika terlalu berlebihan. Kalau istilah orang desa itu ngedabrus. Karena dari setiap yang dikatakannya itu lucu sekali guys ya. Amat sangat sesuai amat sangat sulit ya untuk direalisasikan. Bayangkan saja dalam 1 hektar itu sampai 9, pokoknya hasilnya itu kayak amat sangat absurd sekali ya kalau dibilang. Ini menjadi tuayan dan hujatan yang sangat luar biasa guys ya. Dan selanjutnya kita play. Seorang pembohong akan dibela oleh para pendusta, dikelilingi para penjilat, disanjung para pengkhianat, didoakan oleh para munafik, dikendalikan oleh para iblis. Ada salah, ya saya ditegur. Kalau ada yang baik, ya dipuji dikit. Yang tadi puji atau puji karunya. Kalau ada yang salah ditegur, kalau ada yang baik dipuji dikit. Tahun 2029 semua sekolah di Indonesia, SD, SMP, SMA, SMK, termasuk di pesantren-pesantren, harus kita selesai renovasi. Kita dengarkan mau Ido Hasanah atau motivasi dari Gus Gibran Raka Buming Raka. Baik, ada pertanyaan? Tidak ada? Ada yang stres? Ada yang stres. Baik, saya batasi. Pertanyaan hanya 15 pertanyaan. Nggak ada bertanya. Pertunjukan selanjutnya adalah bukti bahwa Prabowo masih dikasih mic. Lucu sekali. Air mataku sampai keluar. Terima kasih. Sekarang tepuk tangan yang meriah untuk Presidenku. Akhirnya dia akan menyampaikan pidato. Kita akan turunkan apa itu? Bunga cicilan kita turunkan untuk rakyat. Kemudian kita usahakan tidak pakai DP. Jadi nanti kalau ada yang masih pakai motor bensin, ya rasain sendiri. Negeri Konoha makin aneh. Kenapa emangnya? Kemarin akun beli Pertamax, tapi kok isinya Pertalite? Kenapa emangnya? Lah, aku kemarin pilih si Bowo, isinya Sukiman. Saudara minta saya bersedia dicalonkan lagi tahun 2029. Saya. Tak takut sama Pak Jokowi sih. Gimana Pak ini?
Dilanjut apa di stop? Sudah stop. Kenapa di stop Pak Jokowi? Rakyat butuh pemimpin yang tidak banyak bicara, tetapi banyak kerja. 10 tambah 6 sama dengan 17. Apa salah? Enggak. Itu enggak salah. Karena yang salah, kenapa kalian memilih dia? Pernyataan Prabowo Subianto yang terus menuai kritik ya memang seperti yang kita ketahui dari flashback ke belakang. Prabowo Subianto itu omongannya itu berbanding jauh terbalik dari apa yang ia katakan dulu. Dulu bahwa dia adalah seorang yang sangat antipati atau bahkan oposisi seorang mantan presiden ke-7 kita, ya, yaitu Joko Widodo. Insinyur Dokter Joko Widodo, ya, nama lengkapnya kalau tidak salah, kurang haji ya. Dia itu mengatakan bahwa dari Indonesia itu dalam arah yang salah. Tetapi ketika dia memerintah seolah-olah malah lebih salah, ya. Dan bayangkan dulu ketika dia sebelum menjadi presiden, ya, bahwa dari masyarakat, rakyat yang hidupnya itu sengsara itu karena pemimpinnya itu tidak pandai. Sekarang kira-kira sengsara apa enggak, guys, ya? Karena seperti yang dijanjikan dulu ketika dia menjadi sebelum presiden, dia itu mengatakan semuanya itu serba murah, malah sekarang serba mahal. Pajak naik berlipat-lipat, sembako naik nggak ketulungan, dan proyek yang dikatakannya itu mulia untuk lebih mendorong perputaran ekonomi malah justru menghimpit para UMKM. Karena apa? Mungkin ada sebagian kecil UMKM yang boleh dibilang menikmati dari program MBG, ya, pemasok telur, terus kemudian sayur-sayuran. Itu kan mungkin hanya segelintir saja. Itu pun harus mempunyai birokrasi yang seperti ini. Petani-petani kecil itu amat sangat sulit, ya. Dan yang lebih parahnya, UMKM kecil seperti pedagang-pedagang cilok, terus kemudian pedagang sungai yang ada di gerbang sekolah, itu ya boleh dibilang mengalami sebuah kemunduran, ya. Karena ya ada program MBG. Dan yang lebih parah lagi, malah justru dari lapisan masyarakat, gitu ya, yang seharusnya itu mendapatkan sesuatu yang murah, ya ini mahal. Karena secara prinsip ekonomi, jika permintaan itu membludak, ya, otomatis harga itu semakin naik. Jika permintaan itu berkurang, harga otomatis semakin menurun. Tapi itu yang terjadi dari apa yang dilakukan Prabowo Subianto, otomatis ya itu menjadi sebuah parodi politik, hujatan. Setiap rekam jejak digital itu diputar-putar terus, gitu ya. Ini bukan sebuah kesindiran, ini sebagai kritik halus kepada pemerintah, agar pemerintah lebih aware, agar pemerintah lebih mengerti, ya. Tetapi tampaknya seperti apa yang dikatakan para netizen pernah sendiri, gitu ya. Mereka sudah bebal, mereka tidak ingin mengerti, ya. Bahkan program MBG yang sudah jelas-jelas amat sangat merugikan karena banyak mengalami kasus keracunan, itu akan tetap dilanjut apapun yang terjadi. Ini salut sekali, guys, ya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.